Terima kasih masih bersama kami. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya ajak Anda untuk mari kita lihat cuplikan pertandingan Indonesia lawan Yordania yang berakhir dengan kemenangan. Oh, Uzbekistan lawan Saudi Arabia. Ya, kita simak sama-sama. Quite scrappy affair so far. Ball's been given away here, and Uzbekistan with a clear-cut opportunity round the goalkeeper, and Hossein Nochiev gets the opener. It's Uzbekistan's first shot of the game, deep into stoppage time. It's only half cleared by Al Horsawi, and then Nochiev with some quick feet to put the game now. Coming down this left flank, ball eventually comes to Abdurauf Buriev, winds up a shot and it's parried away, but only as far as Rahman Aliyev, who nods it in, following up like all good strikers do. He's the first to react. He's clearly onside as well. And now Uzbekistan 2-0 up with less than 10 minutes remaining, and Saudi Arabia with the final whistle sounds, and it finishes 2-0 to Uzbekistan. They're still yet to concede a goal. With the win, they take a massive step not only towards lifting the under-20. Oke, pemirsa, itulah calon lawan kita malam ini. Eloko, tadi Anda saksikan juga cuplikan Uzbekistan bisa menumbangkan Saudi Arabia. Dari postur sebenarnya pemain-pemain Uzbekistan ini kan tingginya rata-rata orang Asia lah ya. Tapi sepertinya Asia dengan bermain rasa Eropa ini. Komentar Anda gimana? Ya, kita juga di timnas kita ada banyak pemain juga main di Belanda ya, juga seperti Eropa. Karena itu untuk saya tidak terlalu pengaruh, itu semua nanti tergantung kita pemain kita sendiri aja di lapangan. Walaupun mungkin mereka tinggi atau kecil, itu nanti semua tergantung kemampuan kita sendiri. Oke. Kira-kira ada strategi khusus nggak untuk menghadapi Uzbekistan kalau melihat gaya permainan mereka melawan Saudi Arabia? Ya mungkin pelatih kita pasti ada ya, tapi saya senang sekali timnas kita main seperti kemarin Jordania lawan Korea. Strategi itu untuk saya senang sekali. Mungkin ada orang lain mungkin punya pikiran beda, tapi saya suka seperti kemarin lawan Jordania, lawan Korea. Oke. Kalau untuk lawan Uzbekistan malam nanti, kira-kira yang harus diperkuat apakah penjaga gawang kita, penyerang kita, atau yang bagian mana ini, Eloko? Ya, semoga nanti, ya mungkin sebentar lagi, semoga semua pemain paling penting timnas, tapi untuk saya Marcelino kalau Witan bagus, mungkin hasil kita nanti malam insya Allah bisa bagus. Oke, ini yang penting bukan cuma diskusi kita malam ini, Bung Wesley. Semua orang berdoa juga ini dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tapi masih soal yang permainan ala santai kata Eloko tadi. Kalau lihat Uzbekistan juga sebenarnya kan nggak terlalu ini ya. Iya, jadi beda. Santai juga. Nah, kalau kita santai ketemu santai, kira-kira harus kuat di mana kita ini? Ya, tergantung siapa yang mabok pujian. Wah, Ya, siapa yang anginnya sepoi-sepoi kemudian dia lupa. wah ini ngeri nih, karena ini menyangkut mentalitas. Ya, Iya itu kan? yang saya khawatirkan ketika perhatian itu membludak dari ujung ke ujung, dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia gitu ya. Sampai presiden, Iya, menteri semua semua. bicara. Dan bagi saya itu harusnya hanya di pinggiran tim nasional, tidak masuk ke dalam kamar ganti, tidak masuk ke dalam kamar pemain, tidak masuk ke dalam benak pemain. Mereka tetap aja Dampaknya apa kalau itu terjadi? Kalau itu terjadi, mereka kemudian terlibat di dalam pembicaraan, kemudian salah kalau nggak punya filter terhadap puji-pujian itu, masuk ke lapangan bola, pikiran mereka itu adanya dari sosial media, dari pemberitaan itu berbahaya. Makanya saya berharap Sintayong dan tim pelatih itu membungkus para pemain kita, fokus saja ke dalam area game plan, lupakan pemberitaan, lupakan puja-puji yang saat ini menurut saya sudah luar biasa. Kita belum dapat tiket Olimpiade loh. Memang kita untuk pertama kali tampil, untuk pertama kali masuk perempat final, sekarang pertama kali masuk semifinal. Tapi kan kita belum dapat tiket Olimpiade. Iya. Tapi Bung, wajar dong kalau euforia ini kemudian dirasakan oleh seluruh orang Indonesia. Karena ini seperti kita di tengah gurun Sahara disiram air gitu kan, es gitu loh. Itulah
Akibatnya kalau negara yang begitu besar ini gila sepak bola tapi tidak ada prestasi yang diberikan oleh tim senior. Ingat ini bukan tim senior loh. Ini kategori usia. Akhirnya kita berharap pada mereka yang usia ya, Betul. kategori usia ini ya. Kita dapat juara AFF kan U16, Iya. U19, U23. Iya. Seniornya kapan juara AFF? Tapi kan pemain kita ini juga pemain senior juga ini kan, sebagian kan. Ini 5 tahun bisa terus begini loh Bung Doni. Tambahan lagi pemain yang tidak usia U23. Ini tim ini 5 tahun saya pikir masih akan terus bisa dipertahankan selama ya kita berharap Sintayong ya akan lama lah kita gitu kan. Paling minimal sampai 2027 kan 27. kontraknya kan. Iya. Oke. Nah, Bung Wesley, ini dengan kondisi sekarang mentalitas kita menurut Anda ini kan masih bagus ya. Iya. Selama tidak tercemar dan terbebani oleh ekspektasi masyarakat yang over begitu kan. Iya. Nah, kalau sampai itu terjadi, apakah STY memerlukan strategi khusus paling tidak untuk menjaga mentalitas pemain kita sama ketika melawan Korea Selatan? Itu gunanya rotasi pemain. Ya, tapi apakah STY tahu siapa yang mabuk pujian apa enggak? Karena kita dalam 4 pertandingan sudah menurunkan hanya 15 pemain sebagai starter. Beda sama Uzbekistan sudah 21 pemain yang dirotasi oleh Timur Kalesi untuk menjadi starter. Nah, Sintayong pasti menebak ini siapa starter, siapa yang enggak. Kalau tim Uzbek saya pikir mereka sudah mulai menebak nih. Ya. Tadi Eloko bilang Marcelino, Witan, saya yakin nggak mungkin cadangan 2 orang ini. Tapi kalau ada yang mabuk-mabuk pujian, perlu juga dicadangin. Prediksi Anda yang gampang mabuk pujian siapa? Saya juga follow sih semua pemain itu di media sosial ya. Semoga tidak ada ya Bung Dodi. Semoga tidak ada. Dan semoga fokus. bukan STY juga ya. Ya, dan saya kalau saya di tim itu saya katakan tidak semua pertanyaan wartawan itu perlu dijawab. Ya. Karena takutnya pertanyaan wartawan itu mereka menanya bukan apa yang mereka butuhkan, tapi mereka bertanya apa yang mereka inginkan supaya berita mereka viral. Ya, ya. Bedakan antara yang diinginkan dan dibutuhkan. Jadi itu gunanya tim komunikasi dari tim PSSI. Ya, tapi jangan lupa Bung Wesley bahwa salah satu keunggulan STY itu juga mampu mengenal karakter pemainnya sehingga mampu meramu teknik untuk menjaga mentalitas pemainnya. Sepakat. Iya kan? Nah, apakah dengan kondisi yang tiba-tiba berubah dia tidak mampu menjaga itu, memaintain itu, atau seperti apa menurut Anda? Sepakat. Tim ini dalam penguasaan STY sangat baik. Tapi yang namanya manusia, tetap saja kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Apa yang mereka lakukan dengan gadget mereka. Kalau saya memang gadget, stop dulu. Gitu. Bersih dulu, fokus saja ke dalam pertandingan. Pertandingan ke pertandingan. Kita nggak ngomong, oh nanti di final ketemu siapa. Lupakan final, mau Jepang, mau Irak, terserah. Itu urusan satu nanti. demi satu. Nah, fokus saja. Karena kalau kita bertahan dengan gaya main kita lawan Yordania, lawan Korsel, saya yakin final dapat kok. Oke. Saya berharap seperti yang Anda sampaikan. Ya. Sekarang kita kesampingkan dulu soal itu, kita fokus kepada lawan kita malam nanti ini. Kira-kira pemetaannya seperti apa kalau kita ngadapin Uzbekistan? Dia Asia tapi rasa Eropa, ya kan dia juga termasuk raksasa di Asia bagian barat. Komentar Anda? Ya. Dengan perjalanan sepak bola mereka yang belakangan memang menjadi momok bagi kita. Di Asian Games kan kita sebenarnya mampu menahan 0-0 tim Indra Safri waktu itu memimpin kita, tapi di masa perpanjangan waktu kita kebobolan 2. Bahwa mereka kondisi fisiknya lebih bagus dari kita pas Asian Games harus diakui. Mereka bermain lebih kompak dari defense dan variasi serangannya ketika di Asian Games harus kita akui. Kondisi fisik dari Asian Games sampai sekarang itu dia bisa maintain, dia bisa jaga ya? Tidak jauh berbeda. Jauh berbeda ya? Kita yang jauh berbeda, Bung Doni. Iya, artinya ketika mereka melawan Arab Saudi bisa terukur ya kondisi fisiknya ya? Dari mereka lawan Malaysia, Vietnam, lawan Arab Saudi kemarin, sama mainnya. Iya. Nggak jauh berbeda. Kita yang berbeda. Iya, itu yang membuat salah satunya mereka gawangnya masih perawan. Betul. Ya, semoga kita yang memutusin ya besok, nanti malam. Maksudnya kita yang memerawaninya ya. Kita perlu melakukan itu, karena kalau tidak kita nggak dapat tiket kan. Saya berharap satu dulu di babak pertama. Oke, 1 di babak pertama. Tahan dulu ya, kita masih fokus pada pemetaan Uzbekistan nih. Saya tanya Eloko lagi. Kalau menurut Eloko sendiri, kira-kira ada nggak pemain-pemain dari Uzbekistan yang harus kita waspadai? Ya kalau kita bicara kita harus semua pemain. Nggak bisa kita fokus cuma satu area pemain, karena satu pemain nggak mungkin bisa main sendiri di lapangan. Untuk saya harus untuk semua pemain. Oke, dan Uzbekistan ini, Eloko, dia kan sebenarnya dari postur fisiknya, tingginya,
itu nggak jauh beda. Sama-sama kita orang Asia, ya kan? Tetapi kata Bung Wesley tadi, dia lebih fitnya ya mungkin ya berbeda ya. Ya. Lebih kebugarannya berbeda, staminanya berbeda. Menurut Eloko, itu harus jadi ancaman buat kita nggak? Ya, saya pikir enggak karena Enggak. kita tadi sudah bilang kemarin timnas kita sudah siap untuk main 120 menit sampai 130 menit timnas kita sudah siap. Buktikan kemarin lawan Korea sudah bukti mereka. Karena itu untuk saya nggak usah panik. Dan insya Allah nanti tadi katanya timnas itu belum kebobolan. Tapi insya Allah nanti malam Indonesia pasti kebobolan mereka. Indonesia membobol mereka ya, oke. Jadi kata Bung Wesley, babak pertama kita 1. Kalau menurut Eloko, kira-kira babak pertama kita masukin berapa nih? Nah, untuk saya, insya Allah kalau doa kita semua 1-0. 1-0, oke. Tahan di situ ya. Untuk Indonesia. Oh iya, oke. Nah, sekarang balik ke Bung Wesley. Kalau inti kekuatan Uzbekistan itu sebenarnya di bagian apanya sih? Uzbekistan yang kita sebut tidak kebobolan. Ya. Tapi tim ini yang paling banyak melepaskan tembakan ke gawang lawan sepanjang turnamen. Tim yang paling banyak juga shot on targetnya. Itu Jijanov, Nurkaev itu wajib kita lihat lah bagaimana pemain yang paling sering tembakan. Tapi yang saya waspadai adalah siapa yang akan diturunkan oleh para pelatih, karena rotasi mereka itu dengan 21 pemain sudah turun sebagai starter mereka dalam sering sekali pertandingan. rotasi ya. Nah itu yang tidak memudahkan Sintayong siapa dan strategi apa untuk memberikan anti teori bagi permainan Uzbekistan. Tapi ketika misalnya STY mampu melakukan penilaian terhadap para pemain Uzbekistan, dia harusnya bisa memprediksi dong, mau yang dirotasi siapa, kan sudah ada data tentang kualitas pemain Uzbek. Ya, pasti tim pelatih sudah punya itu. Sama seperti Korea Selatan. Korea Selatan memainkan 24 pemain sebagai starter di fase grup. Gini baru 21 nih. Pas segitu Korea Selatan memainkan 24 pemain, Sintayong bisa menangkap kenapa? Sintayong orang Korea Selatan. Informasinya banyak, Bung Doni. Nah, ini informasi Ordal. Nah, ini informasi ini yang kita tunggu dari tim pelatih Uzbekistan. Semua pemain itu punya catatannya, kebiasaannya, karakternya gitu. Seperti kalau kita bicara sepak bola Amerika, mereka udah tahu lawan mereka adalah misalnya negara A. Ini ada misalkan si Budi. Budi itu dalam melepaskan tembakan, mereka udah pantau di kotak berapa, karena kotak lapangan itu bisa dibagi berapa puluh. Nah, mereka udah lihat itu sepak bola itu. Dan ini harus juga dipantau. Berapa kali mereka melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, berapa kali dalam kotak penalti. Nah, Uzbek banyak masuk ke dalam kotak penalti, umpan terobosan dan tembakan. Mereka jarang, sedikit lah melakukan tembakan di luar kotak penalti. Sementara kita waktu lawan Korea Selatan kemarin, cukup lumayan kita berani melakukan tembakan. Yang seperti kata Eloko, tembakan itu tidak mutlak hanya milik Marcelino, Witan, atau Rafael Struijk yang tidak main. Rizky Ridho sampai ke dalam kotak penalti. Lapis Fajar keduanya? Fatur Rahman sampai dalam kotak penalti. Si Ferrari sampai dalam kotak penalti. Bermain seperti sebuah kesatuan. Menyerang tidak hanya milik para gelandang dan penyerang, bertahan tidak hanya milik para back dan kiper. Itu yang sebenarnya membuktikan teamwork-nya kuat ya. Betul. Bermain sebagai satu tim. Tapi kalau faktor rotasi tadi yang sering dilakukan oleh Uzbekistan dibandingkan dengan kita yang tidak sesering mereka, ada pengaruhnya nggak terhadap pemain kita? Chemistry. Kita ini tim baru loh, Bung Doni. Kalau tadi Eloko bilang sepertinya seolah-olah tim ini sudah bermain setahun, 2 tahun bersama. Karena chemistry-nya sangat kuat terlihat. Tapi baru sebenarnya. Padahal ini tim baru. Iya. Dan itu yang kita puji lah, bahwa mental para pemain kita, satu kesatuan ini, pemain dan pelatih, sangat baik menunjang permainan yang efektif dan efisien. Sehingga chemistry-nya seperti sudah melihat, ini tim yang sudah lama. Iya, karena memang tidak mudah ya membangun chemistry ya. Dan faktor pelatih juga pasti sangat kuat di situ kan. Tidak hanya itu bahasa, Bung Doni. Bahasa. Kan tidak semua bahasa Indonesia di situ. Iya. Oh tenang, ada translatornya. Jadi kalau STY marahnya 2 kali. Translator juga ikut marahin. Oke, baik. Eloko dan Bung Wesley, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.